Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita diskusi tentang salah satu alternatif yang bisa dipilih ketika kita melakukan penelitian dan kita akan mengukur tentang respon ataupun perilaku, sikap, dan opini dari responden. Dalam video ini akan dibahas tentang staple skill. Kalau teman-teman lihat di kuesioner ada pertanyaan yang bentuknya seperti ini. Katakanlah ada kata ramah, kemudian di atasnya ada dosen mata kuliah statistika, dan ada angka-angka yang dapat dijadikan pilihan sebagai respon. Inilah salah satu contoh dari staple skill. Disebut staple skill karena ini dikembangkan oleh James Staple sekitar tahun 1950. Nah, jadi kalau kita lihat tadi di tengah-tengah ada kata ramah, kemudian di atasnya ada dosen mata kuliah statistika, berarti ini dapat kita simpulkan bahwa ini akan mengukur tingkat keramahan dosen mata kuliah statistika. Dan kalau teman-teman diberikan pilihan, katakanlah ini di atasnya ada plus 1, plus 2, plus 3, kemudian di bawahnya minus 1, minus 2, minus 3, maka di tengah-tengah ini menjadi fokus kita, dan ini biasanya yang ditempatkan adalah berupa kata sifat. Nah, kalau jawaban semakin atas, itu menunjukkan bahwa kualitas yang dipilih ini semakin baik. Dan kalau yang di bawah berarti kualitas yang dipilihnya semakin buruk. Atau bisa kita simpulkan juga semakin atas berarti semakin sesuai dengan kata yang ada di tengah-tengah ini. Nah, kalau kita lihat kembali bahwa staple skill ini bagian dari itemized rating skill. Nah, kalau itemized rating skill ini masuknya ke kelompok non-comparative scaling. Jadi ketika kita melakukan penilaiannya, kita hanya fokus kepada yang kita nilai saja. Tidak memperhatikan objek-objek sepadan lainnya. Nah, secara definisi, staple skill adalah skala untuk merating perilaku. Di perilaku ini mencakup sifat, sikap, ataupun opini tentang sesuatu yang terdiri dari kata sifat tunggal di tengah-tengah dari rentang nilai bilangan yang jumlahnya genap. Nah, kalau teman-teman ingin membaca referensi lebih lanjut, teman-teman bisa lihat di bukunya Nareshka Malhotra, yaitu tentang basic marketing research, atau juga ada buku lain tentang business research method. Banyak pilihannya. Yang saya pergunakan biasanya karangan dari William Z. Zygmunt. Ini semua ada yang membahas tentang semua dari skala pengukuran ini atau teknik-teknik bagaimana kita mengukur respon dari responden yang kita libatkan di penelitian yang kita lakukan. Teman-teman, mari kita lihat kembali skala ataupun staple skill yang sudah kita jelaskan tadi. Jadi kalau bentuknya seperti ini, tadi disebutkan bahwa di tengah-tengah ada kata-kata yang merupakan kata sifat, dan ini kemudian akan dilengkapi dengan angka yang jumlahnya genap. Jadi bisa plus 1, plus 2, plus 3, maka di bawah ada min 1, min 2, min 3. Nah, jadi jumlah bilangannya adalah genap. Namun tidak terbatas itu, bisa juga plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Jadi di bawahnya min 1, min 2, min 3, min 4. Nah, juga bisa plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Di bawahnya ada min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Teman-teman bisa lihat referensinya sekali lagi seperti yang saya sebutkan tadi. Bisa di bukunya Malhotra ataupun di bukunya Zygmunt ada. Ya, Zygmunt itu sampai 4. Di Malhotra pilihannya ada 3.
jadi totalnya 6. Kemudian ada juga yang 5, jadi totalnya 10. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan atau pahami baik-baik bahwa data yang diperoleh atau dihasilkan dari hasil pengukuran dengan menggunakan staple scale ini merupakan atau ditreatment sebagai data yang memiliki skala pengukuran interval. Ingat bahwa kita ada 4 skala pengukuran, yaitu nominal, ordinal yang tergabung di kelompok sebagai skala non-metrik, dan interval dan rasio yang tergabung di kelompok skala metrik. Nah, jadi hasil pengumpulan data dengan menggunakan staple scale ini dikelompokkan sebagai skala interval. Untuk lebih jelasnya lagi, jadi skala pengukuran interval ini termasuk ke dalam kelompok skala metrik, dan ini bisa kita analisis statistikanya dengan menggunakan analisis parametrics. Nah, jadi analisis itu dilihat dari masalah distribusi peluang ataupun dilihat dari bagaimana kita memperlakukan data berasal dari skala pengukuran yang 4 tadi. Ada istilahnya adalah analisis statistika parametrik dan non-parametrik. Kalau interval dan rasio masuknya kita bisa lakukan analisis dengan parametrik, sedangkan nominal atau ordinal kita analisis secara non-parametrik. Silahkan di video lain teman-teman bisa lihat contoh dari ataupun penjelasan yang lebih detail mengenai perbedaan antara analisis parametrik dan non-parametrik yang ada di statistika. Nah, sebagai penekanan, karena tadi bahwa hasil atau data dari pengukuran yang menggunakan skala staple ini ditreatment sebagai data yang memiliki skala interval, maka analisisnya kita bisa lakukan secara parametrik. Nah, sebagai contoh lain, misalnya bagaimana cara kita mengumpulkan data dengan menggunakan staple scale yang didesain di sebuah kuesioner ini. Misalnya, kalau kita ingin menggali bagaimana respon dari responden tentang barang yang dijual dari sisi kualitasnya, misalnya kualitas tinggi, artinya apakah barang yang disediakan itu berkualitas tinggi. Nah, kalau ada pilihan +1, +2, +3, +4, +5 di atas, kemudian di bawahnya ada -1, -2, -3, -4, -5. Jadi kalau responden memilih +4 berarti dia atau respon yang diberikan itu adalah di kelompok setuju, bahkan tingkat persetujuan yang diberikan oleh responden ini cukup tinggi. Kemudian kalau kita gali bagaimana staf yang menjual barang tadi dari sisi pelayanan yang diberikan. Misalnya kita memberikan kata sifatnya adalah pelayanannya jelek. Ada +1, +2 sampai +5, kemudian di bawah ada -1, -2 sampai -5. Kalau kita pilih di 3 di sini, ini berarti bahwa respon yang diberikan itu merupakan respon ketidaksetujuan. Atas apa? Atas kata sifat yang diberikan di sini. Jadi si pelanggan atau si responden tidak setuju dengan pernyataan bahwa pelayanannya jelek. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa staf yang melayani ataupun yang menjual barang tadi pelayanannya adalah baik. Nah, untuk kata sifat yang digunakan harus hati-hati supaya apa? Supaya tidak ada respon yang membingungkan si pelanggan. Tapi karena ini adalah sifatnya hanya kata-kata yang sederhana atau kata-kata sifat yang tidak terlalu banyak,
Jadi kecil kemungkinan untuk membingungkan si responden. Jadi dengan demikian teman-teman sekali lagi bisa memilih optionnya itu adalah 3 di atas, 3 di bawah, atau 5 di atas, 5 di bawah seperti ini. Tergantung selera teman-teman seperti apa dan hasilnya akan tetap sama. Nah, sebagai kesimpulan, jadi alternatif skala yang dipilih ini biasanya untuk mengukur perilaku atau sikap dengan menghilangkan nilai tengah yang kita takutkan untuk dijadikan sebagai pilihan aman dari responden yang bingung dalam memilih. Jadi ini bisa dijadikan alternatif sekali lagi untuk teman-teman yang memang ingin menghindari adanya kecenderungan nilai tengah. Ini lebih tepat ataupun lebih cocok daripada kita memilih skala Likert yang biasanya jumlahnya ganjil namun ternyata pilihannya ada yang kita hilangkan. Ya, jadi secara algoritma perhitungan, apabila teman-teman ingin menghindari kejadian ataupun fenomena kecenderungan nilai tengah tadi. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan ini semua menambah pemahaman teman-teman tentang skala-skala pengukuran yang dapat dipilih dalam sebuah kuesioner yang teman-teman desain. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau bermanfaat silakan untuk disebarkan kepada teman-teman yang lain. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu ini semua menjadi ilmu yang barokah bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi